dan pelatihan guru ini biasanya memberikan motivasi-motivasi untuk memperbaiki kualitas mereka dalam kapasitasnya di kelas. Pemirsa, saat ini saya berada di SDN 21 Pondok Serasi Ampenan, di mana hari ini sedang berlangsung pelatihan guru kreatif pendidikan berkualitas. Dan nantinya juga di belakang saya ini akan ada bedah buku yang bertajuk Besar Janji Daripada Bukti. Berikut liputannya. Seorang guru profesional bekerja berdasarkan kata hati, uraian tugas atau job description, dan etika. Ketiga hal itu yang hari demi hari seorang guru lakukan di sekolah sebagai pendidik. Di ruang guru saat bertemu dan berbicara dengan sesama guru, dan di dalam dan di luar sekolah saat bertemu dengan orang tua siswa. Profil guru saat ini kerap menjadi sorotan keren. Pihak hari ini pun masih membandingkan profil guru sekarang dengan profil guru masa lalu. Di masa lalu, seorang guru dikenal karena keikhlasannya dan kemauannya memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi siswanya. Jika dibandingkan dengan keadaan sekarang, akan ada perbedaan sedikit, apalagi jika disangkut pautkan dengan kesejahteraan. Menjadi seorang guru tidak mudah, terlebih lagi untuk keberhasilan dalam mendidik dan membina para peserta didik. Tugas dan fungsi kepala sekolah juga tidak terlepas dalam merekrut guru atau tim pendidik yang profesional. Menyeleksi guru adalah pekerjaan abadi dari seorang kepala sekolah. Sekolah mengandalkan kepala sekolah dalam mencari guru yang pantas dan cocok mengajar di kelas. Seperti semua proses seleksi, proses menyeleksi guru juga punya risiko dan hal yang mesti diwaspadai. Seperti halnya seorang guru yang memegang kendali di kelasnya adalah guru yang bisa dengan tenang menjalankan tugasnya dan bisa dengan percaya diri hadir di depan kelas, mengajar dengan penuh kreativitas dan perhatian pada muridnya. Masih konvensional caranya. Jadi guru sebagai sentralnya jadi kurang kreatif. Namun akibat perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi, batas antara negara yang ada di bumi ini sudah tidak nampak lagi. Berbagai informasi sebagai produk dari perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi itu dengan deras mengalir ke setiap negara, termasuk Indonesia, tanpa dapat dibendung atau dicegah. Era informasi telah terjadi di bumi ini. Pesatnya perkembangan sains dan teknologi di abad sekarang ini tidak memungkinkan lagi seorang guru mentransfernya kepada siswa dalam waktu yang singkat di dalam kelas. Di bidang pendampingan sekolah, pelatihan guru, kita coba untuk mendampingi sekolah dan pelatihan guru dari Aceh sampai Papua. Nah, kita melihat ada masalah bahwa permasalahan pendidikan itu tidak selesai hanya dengan kita melakukan pelatihan guru pendampingan sekolah. Mungkin kita bisa menyelesaikan beberapa sekolah, gitu ya, meningkatkan kualitas seluruh sekolah, atau kemudian juga meningkatkan kualitas beberapa guru, namun tidak selesai. Akhirnya kami berpikir untuk bagaimana kalau kita membuat catatan perjalanan ini dilengkapi dengan data-data, dilengkapi dengan berbagai macam riset yang sudah kami lakukan di berbagai sekolah tersebut. Kenyataan ini menuntut guru atau calon guru menjadi fasilitator yang lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif, sehingga membawa anak didiknya mempunyai kemampuan belajar, bagaimana belajar atau kemampuan learning how to learn secara efektif. Ini berarti guru dituntut untuk menjadikan anak didiknya sumber daya manusia yang mencari informasi, kemudian mengelolanya untuk kehidupannya sehari-hari. I'll be
Ngaruhnya kan karena guru mengajar gitu, jadi anak-anak tadi bosan di dalam kelas, sehingga kalau keluar main teriak, silang. Ada dua permasalahan yang mengemuka di pendidikan Indonesia, yaitu pertama bicara tentang pemerataan akses pendidikan. Jadi terasa sekali bahwa di Papua sana, gitu ya, ketika kami berkunjung ke Papua, bahkan guru itu tidak bisa mengoperasikan komputer. Gitu. Lalu kemudian ada ujian kompetensi guru yang harusnya online, jangankan mengakses internet, gitu ya. Main komputer aja baru ngeliat gitu, baru bisa nyalain gitu. Kan itu kan sangat timpang sekali gitu. Ada lagi di daerah Bengkayang, kita pernah punya program di sana, itu sampai untuk ikut pelatihan ada seorang kepala sekolah yang 9 jam perjalanan. Dibarengin dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, guru dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang handal baik secara mental maupun fisiknya. Iya. Take me down to the riverbed. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Light me up on the silver wave. Untuk itu, Dasi NTB menggelar pelatihan kepada puluhan guru yang ada di Kota Mataram yang bertempat di Sekolah Dasar Negeri 21 Ampenan. Pelatihan bagaimana menjadi guru kreatif ini merupakan roadshow di 6 provinsi yang ada di Indonesia untuk menciptakan guru yang kreatif dan inovatif. In the sky, di mana kreatif diartikan sebagai suatu kondisi seseorang memiliki kemampuan daya cipta. Seseorang yang memiliki daya kreasi tinggi. Sebuah kreasi merupakan hasil buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Untuk pelatihan guru, ini kegiatan rutin dari Makmal Dompet Duafa, dan pelatihan guru ini biasanya memberikan motivasi-motivasi untuk memperbaiki kualitas mereka dalam kapasitasnya di kelas. Jadi lebih pada meningkatkan kreativitas, bagaimana menghandle anak-anak di kelas dan seterusnya. Dan kegiatan ini tampaknya, karena saya tidak berada di dalam sistem Dompet Duafa, namun yang saya tahu ini adalah salah satu kegiatan rutin mereka. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh seorang guru diharapkan akan memberi peluang kepada siswa untuk memilikinya. Yang dijelaskan oleh pelatih ini, biasanya kan anak-anak kurang bergairah. Sekarang dengan adanya pelatihan dengan yang bertemakan guru kreatif ini, diharapkan nanti guru-guru sekitar dia mengubah cara pandangnya terhadap anak-anak yang selama ini kan dikeluhkan anak sering begini, sering bolos, sering tidak masuk. Guru mempunyai kesempatan besar untuk mengubah suatu kondisi atau atmosfer pembelajaran yang kurang baik menjadi lebih baik. Kan kita tuh masih hanya berorientasi di kota gitu ya. Standar UN, standar apa segala macamnya itu hanya standar kota. Terus yang kedua, permasalahan itu adalah permasalahan kualitas. Ketimpangan kualitas guru itu akan sangat terasa sekali. Kalau di kota mau guru kayak apa bisa dicarikan gitu. Namun kalau di daerah pelosok, di daerah kawasan 3T ini ya mau nggak mau gitu. Karena memang di sini ada kalau saya tidak salah tangkap, memang ada penempatan guru-guru bantu di wilayah Mataram, di wilayah Lombok. Kalau kita tanya tentang satu kata deh yang menggambarkan pendidikan di Indonesia, kira-kira apa ya?
gitu. Jadi paling bahasanya bahasa-bahasa yang menyedihkan, ironi dan sebagainya gitu. Karena memang ya itulah yang ya mau nggak mau ya harus kita akui kondisinya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang proses pendidikan itu 2 hari atau 3 hari yang lalu PIRLS menyampaikan hasil surveinya bahwa ternyata peringkat Indonesia itu untuk kemampuan matematika siswanya itu ada di peringkat 64 dari 65 negara. Menyedihkan sekali. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Namun di satu sisi mungkin setiap tahun kita mendengar ya bahwa banyak siswa yang juara olimpiade matematika, fisika gitu. Nah, ini kan loh apa yang salah gitu? Yang salah itu adalah bicara tentang pemerataan tadi gitu, bahwa siswa-siswa berprestasi, guru-guru yang berkualitas, atau pendidikan yang berkualitas itu hanya terpusat di daerah-daerah tertentu. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini guru-guru nanti berubah cara pola pandangnya terhadap latar belakang anak itu. Kalau bicara tentang visi besar pendidikan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, di situ disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya kota tertentu, bukan hanya kota tertentu, namun mencakup keseluruhan bangsa Indonesia. Nah ini yang kalau bicara tentang kondisi pendidikan Indonesia secara umum ya masih jauh dari pendidikan keadilan. Kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, 'Cause I'm only a cry in the Diharapkan dengan kreativitas dan inovasi, guru sebagai ujung tombak, kreator dan inovator yang langsung berhadapan dengan kelas akan membawa suatu kondisi pembelajaran yang kondusif secara keseluruhan. kita melihat bahwa kalau mau coba lebih optimis, pendidikan Indonesia ini masih punya harapan yang besar. Jadi anggaran pendidikan meningkat, peran serta masyarakat itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Perusahaan, kemudian masyarakat, lembaga sosial itu banyak sekali memberikan kontribusi di bidang pendidikan gitu. Selanjutnya, apabila kedua kemampuan ini sudah menjadi milik guru-guru dalam pekerjaannya sehari-hari, bukan hal yang tidak mungkin, guru-guru ini menjadi agen pembaharuan, baik untuk sekolah tempatnya bekerja atau lebih luas lagi bagi dunia pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk bersekolah, angka partisipasi sekolah meningkat, itu kan juga menunjukkan bahwa ada kesadaran, ada keinginan untuk memperbaiki pendidikannya. Nah, jadi di satu seperti itu, namun di sisi lain kita masih punya banyak PR. Menjadi guru merupakan profesi yang mulia karena seorang guru membutuhkan kesungguhan, keseriusan, dan ketulusan pengabdian dari hati dalam mengajar murid-muridnya. Seorang guru harus amanah dalam mengemban tugas, seperti namanya, guru yaitu digugu dan ditiru, yakni seseorang yang dapat memberikan panutan, contoh, atau tauladan kepada muridnya. Dengan bersikap arif dan bijaksana, sehingga mereka harus membimbing dan menuntun untuk menjadikan seseorang pintar dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Take me down to the riverbed. Take me down to the fire. Seorang guru yang sadar akan profesinya itu hendaknya juga terkungkung dalam comfort zone, yaitu hanya menjalankan rutinitas harian dengan mengajar saja tanpa ketulusan untuk terus mengasah kemampuan dan kreativitasnya. Past the black where the silence is. Tidak langsung serta-merta menyelesaikan proses pendidikan tentunya gitu. Namun paling tidak bisa memberikan sumbangsih bahwa kita masih punya harapan loh untuk perbaiki pendidikan di Indonesia dengan sama-sama berbuat, sama-sama berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing saja lah gitu ya. Tetapi peranan guru juga harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam menunjang kualitas pelajaran di kelas. Peranan guru harus didasari atas komitmen mendidik dengan tujuan mulia, yaitu melahirkan generasi-generasi masa depan yang unggul dan cerah.
Karena guru yang cerdas dan kreatif akan melahirkan output murid-murid yang cerdas dan kreatif juga. Oleh karena itu, guru harus mampu mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dirinya. Guru harus akrab dengan berbagai sumber keilmuan dan media informasi, baik cetak maupun elektronik. Mungkin banyak orang yang bekerja di bidang pendidikan, namun tidak banyak orang yang bekerja untuk pendidikan. Dirinya itu memang menjadi bagian dari dunia pendidikan, dan banyak orang juga yang bekerja untuk pendidikan, namun dia tidak bekerja untuk membangun dan memperbaiki pendidikan. Nah, kita ingin mengajak perbedaannya antara bekerja untuk pendidikan dengan membangun dan memperbaiki pendidikan adalah bahwa untuk membangun dan memperbaiki tidak bisa dilakukan sendirian. Guru berupaya untuk terus meng-up-to-date, mengikuti perkembangan zaman, sehingga cakrawala berpikirnya akan terbuka dan mendapatkan banyak informasi, sehingga menambah wacana untuk melakukan suatu aktivitas pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Karena pemerintah pun juga nggak akan bisa apa-apa kalau tidak dibantu oleh genap stakeholder pendidikan. Karena masing-masing dari kita, LSM menjalankan fungsinya, kemudian guru menjalankan fungsinya, kemudian kepala sekolah juga, masyarakat juga melakukan kontrol dan sebagainya, dan terutama pemerintah juga. Kita melihat bahwa kalau sekedar memberikan beasiswa ke 100 atau 1000 anak gitu ya, mungkin kita bisa. Namun kalau untuk ke puluhan ribu atau sejuta anak kan itu butuh kebijakan gitu. Untuk bisa meningkatkan kualitas guru 10 atau 100 guru mungkin kita bisa gitu, sebagai bagian dari masyarakat gitu ya. Namun kalau untuk bisa meningkatkan kualitas jutaan guru, maka itu butuh kebijakan. Ditambahkan dalam pelatihan tersebut, yakni prinsip quantum teaching, yaitu segalanya berbicara, segalanya bertujuan pengalaman sebelum pemberian nama akui setiap usaha, dan jadi layak dipelajari, maka layak pula diupayakan. Quantum teaching adalah interaksi yang mengubah bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar lingkungan belajar. Interaksi ini mencakup beberapa unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi semangat siswa dalam belajar dan mengubah kemampuan dan bakat alamiah yang dimiliki anak-anak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, kami harapkan guru-guru merubah cara mengajarnya, yang padahal alat untuk mereka memberikan pengetahuan kepada anak-anak sudah lengkap, disediakan pemerintah, tetapi mungkin ada faktor lain yang kami tidak tahu sehingga masih enggan untuk memanfaatkan alat bantu pelajaran. Ada sebagian mungkin yang bisa dikatakan 90% guru sudah kreatif, terutama sekolah-sekolah yang ada di pusat kota. Selain memberikan pelatihan tentang bagaimana menjadi guru yang kreatif, pihak penyelenggara juga menggelar bedah buku. Dalam bedah buku tersebut langsung dipandu oleh sang penulis. Dalam keterangannya, buku tersebut merupakan potret serta wajah pendidikan di Indonesia, menceritakan bagaimana dunia pendidikan di Indonesia. Data-data tentang pendidikan Indonesia yang saat ini tidak terhimpun secara baik di satu tempat. Jadi kan sekarang data kita itu ya di BPS ada data statistik, di situs Kemendikbud ada. Namun banyak juga data-data yang sekedar saat ini dirilis oleh media-media massa di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, yang itu semua berserakan dan bisa dirangkum di dalam buku ini dengan berbagai kajian berdasarkan pengalaman teman-teman yang memang di lapangan menyaksikan hal serupa. Harapan saya ada minimal ada dua. Yang pertama, buku ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi para
para pelaku pendidikan ya, kepala sekolah, guru, pengawas, untuk melihat potret diri di dalam mengelola pendidikan sehingga memberikan inspirasi untuk mereka memperbaiki reformasi pendidikan melalui kelas. Karena ketika kita bicara reformasi pendidikan, omong kosong kalau di dalam kelas tidak ada reformasi. Ini jadi buku pertamanya Makmal Pendidikan yang juga bercerita tentang inspirasi. Jadi selama ini Makmal Pendidikan itu bergerak di bidang pendampingan sekolah, pelatihan guru. Kita coba untuk mendampingi sekolah dan melakukan pelatihan guru dari Aceh sampai Papua. Nah, kita melihat ada masalah bahwa permasalahan pendidikan itu tidak selesai hanya dengan kita melakukan pelatihan guru, pendampingan sekolah. Mungkin kita bisa menyelesaikan beberapa sekolah, gitu ya, meningkatkan kualitas seluruh sekolah, atau kemudian juga meningkatkan kualitas beberapa guru, namun tidak selesai. Akhirnya kami berpikir untuk bagaimana kalau kita membuat catatan perjalanan ini dilengkapi dengan data-data, dilengkapi dengan berbagai macam riset yang sudah kami lakukan di berbagai sekolah tersebut, sehingga akhirnya menjadi sebuah rekomendasi yang lengkap gitu. Jadi dari tataran makronya, buku ini dibagi di dalam 2 bab. Jadi ada 2 bab besar, 2 bagian besar. Yang pertama itu kita membicara tentang kebijakan, angka putus sekolah, kemudian sekolah rusak dan sebagainya, yang harus sifatnya makro. Yang bicara tentang kebijakan, bicara tentang peran pemerintah gitu. Nah, Selain itu, buku yang dijual seharga 30.000 tersebut juga menceritakan kondisi sekolah terpencil, kisah perjuangan para guru yang berjalan menempuh puluhan kilo, bahkan harus berjalan kaki selama 9 jam setiap harinya. bagian kedua ini kita bicara tentang mikro, bagaimana meningkatkan kualitas sekolah, bagaimana memperbaiki pendidikan. Kita mulai dari kelas-kelas kita, dimulai dari sekolah-sekolah kita. Jadi secara umum 2 bagian itu yang ada di sini. Kebijakan kita sebetulnya di Indonesia ini banyak, dan makanya disebut besar janji daripada bukti, karena kalau dari segi kebijakan kita nggak kurang. Jadi kalau dilihat dari segi dokumen, kita itu indah sekali sebetulnya pemerataan pendidikan kita. Namun pada saat kita di lapangan memang keadaannya berbeda. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk refleksi diri lah, untuk melihat kembali potret pendidikan Indonesia itu seperti apa, berdasarkan apa yang diungkap mereka sendiri. Nah, banyak komentar-komentar yang dilontarkan oleh para pengambil kebijakan yang mungkin setelah berkomentar sudah lupa gitu. Nah, buku ini menghimpun itu semua. Jadi mudah-mudahan kelompok yang kedua, pengambil kebijakan, juga bisa belajar. Bagi para pemerhati atau agen-agen yang bisa memberikan bantuan terhadap pendidikan, mudah-mudahan buku ini akan membuat target mereka lebih tepat sasaran. Bahkan data yang kita peroleh dari media, dari BPS, dari berbagai lembaga, ditambah pengalaman program kita, jadilah buku ini gitu. Harapannya dengan adanya buku ini, masing-masing dari kita itu melakukan perannya. Jadi Makmal tetap kita melakukan peran kita, tetap mendampingi sekolah, tetap melakukan pelatihan guru, dompet 24 tetap memberikan beasiswa dan seterusnya, masyarakat juga melakukan itu, namun pemerintah juga menjalankan perannya. Di dalam buku tersebut juga diceritakan bagaimana sebuah program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang hingga saat ini dinilai belum berhasil. Kalau bicara tentang visi besar pendidikan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, di situ disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya kota tertentu, bukan hanya pulau tertentu, namun mencakup keseluruhan bangsa Indonesia. Nah, ini yang kalau bicara tentang kondisi pendidikan Indonesia secara umum ya masih jauh dari pendidikan berkeadilan, kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, namun di satu sisi kita melihat bahwa kalau mau coba lebih optimis ya, pendidikan Indonesia ini masih punya harapan yang besar. Itu anggaran pendidikan meningkat, peran serta masyarakat itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Perusahaan, kemudian masyarakat, lembaga sosial itu banyak sekali memberikan kontribusi di bidang pendidikan gitu. Kesadaran masyarakat untuk bersekolah, angka partisipasi sekolah meningkat, itu kan juga menunjukkan bahwa ada kesadaran, ada keinginan untuk memperbaiki pendidikan ini. Nah, buku ini harapan saya memberi bantuan kepada the next government yang berikutnya untuk melihat bahwa kalau saat ini kondisinya seperti ini, apa sih planning jangka pendek dan jangka panjang, jangka menengah yang seharusnya ditangani oleh pemerintah. Karena sementara ini kalau dilihat dari buku ini banyak penanganan-penanganan yang lebih bersifat insidentil. Jadi inovasi-inovasi yang sebentar gebiar kelihatannya bagus,
tapi nggak menyentuh sampai di tingkat yang lebih mendasar. Akibat sejumlah program dan bantuan operasional kerap disalahgunakan oleh para oknum tersebut. Penulis juga merasa miris akan potret dunia pendidikan di Indonesia. Apalagi kebijakan pemerintah tersebut menjadi sorotan utama dalam buku ini. Si guru adalah kepanjangan tangan Tuhan. Dan menjadi guru adalah mempunyai peran penting dalam kehidupan setiap individu manusia. Oleh sebab itu, jangan sembarangan ketika di dalam kelas. Kelas adalah tempat kehidupan, di mana kehidupan kita akan berpengaruh ketat terhadap kehidupan anak-anak yang akan melanjutkan kehidupannya. Kelalaian yang ada di dalam kelas, sedikit pun kelalaian itu akan menjadi bekal kehidupan yang negatif di dalam kehidupan anak-anak. Dunia suram pendidikan Indonesia inilah motivasi utama penulis yang dituangkan dalam sebuah buku. Dengan harapan nantinya buku ini bisa menjadi cerminan bagi siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Only a crack in this castle of glass, hardly anything else I need. Pemirsa, demikianlah acara pelatihan guru kreatif pendidikan berkualitas dan bedah buku besar janji daripada bukti. Dari SDN 21 Pondok Prasi Ampenan, saya Hidayat Adiasin dan Erkiandi memberitakan.